Baik, perkenalkan nama saya Maria Mersiana. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini NIM 19030878, kelas A3 semester 6, dosen pengampu Sudarto MPD, mata kuliah yang saya ampu PAUD Lintas Budaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul pembelajaran berbasis budaya lokal dalam membentuk karakter toleransi pada anak usia dini di kelompok BTK Mutiara Bunda. Baik, pada materi yang akan saya bahas sekarang, di sini pembahasan materi yang akan saya bahas yang pertama, pembelajaran berbasis budaya lokal. Yang kedua, pengertian pembelajaran berbasis budaya lokal. Yang ketiga, pembelajaran berbasis budaya lokal untuk pendidikan anak usia dini. Yang selanjutnya atau yang keempat, langkah-langkah merancang program pembelajaran berbasis budaya lokal. Di sini kita sebagai guru bisa membentuk atau mengajarkan pada anak budaya lokal apa saja yang ada sejak zaman sekarang. Dan dalam budaya lokal ini bermacam-macam budaya atau lokal yang membentuk karakter anak usia dini, sehingga membentuk sebuah toleransi pada anak sejak usia dini. Baik, selanjutnya pembelajaran berbasis lokal merupakan interaksi dua arah dari seseorang guru untuk siswa, di mana antara keduanya terjadi komunikasi yang intens dan terarah pada suatu target yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi, sebuah pembelajaran berbasis lokal ini merupakan sebuah pembelajaran yang terarah atau membentuk sebuah komunikasi yang mempunyai target dan terarah pada tujuan tersebut. Selanjutnya, di sini ada kriteria pembelajaran. Di sini ada 3 kriteria pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran melibatkan perubahan. Maksudnya di sini adalah melalui sebuah pembelajaran melibatkan sebuah perubahan. Melalui pembelajaran bisa berubah atau melibatkan sebuah perubahan yang lebih baik atau lebih baik ke depannya. Terus yang kedua, pembelajaran bertahan lama seiring dengan waktu. Jadi pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang terarah dan selalu berjalan dengan seiringnya waktu dan terarah, sehingga dalam membentuk sebuah pembelajaran ini berjalan dengan semestinya. Terus yang ketiga, pembelajaran terjadi melalui pengalaman. Maksudnya di sini adalah melalui sebuah pembelajaran dan kita juga bisa mendapat sebuah pengalaman melalui sebuah pembelajaran tersebut. Selanjutnya, pembelajaran pada anak taman kanak-kanak. Di sini ada 6 pembelajaran atau 6 perkembangan yang harus dikembangkan pada anak sejak usia dini. Yang pertama, moral dan nilai agama. Di sini kita sebagai guru bisa mengajarkan anak moral sejak usia dini dan nilai agama. Di sini kita bisa mengajarkan anak berdoa sebelum dan sesudah belajar. Di sini merupakan nilai agama yang terdapat pada perkembangan anak. Yang kedua, sosial emosional. Di sini anak mampu mengontrol emosinya. Melalui sosial emosional ini anak mampu mengontrol emosinya lebih menjadi baik. Yang ketiga, kognitif. Kognitif ini anak bisa mengelompokkan warna dari satu ke yang lainnya. Di sini yang selanjutnya bahasa. Anak bisa mendengarkan atau
atau mencerna ketika gurunya menceritakan sebuah dongeng. Di situ anak mengembangkan bahasanya. Yang ketiga, fisik motorik. Di sini ada fisik motorik, ada dua, motorik kasar dan motorik halus. Baik, selanjutnya atau yang keenam, di sini perkembangan pada anak. Yang keenam adalah seni. Di sini kita sebagai guru bisa mengajarkan anak untuk bernyanyi. Melalui bernyanyi tersebut, anak bisa mengembangkan seninya. Selanjutnya, pengertian pembelajaran berbasis budaya lokal. Pendidikan berbasis keunggulan lokal menurut Dwi Tagama adalah pendidikan yang memanfaatkan keunggulan lokal dalam aspek ekonomi, budaya, bahasa, teknologi, informasi dan komunikasi, ekologi, dan lain-lain yang semuanya bersifat bagi pengembangan kompetensi peserta didik. Jadi dalam sebuah budaya lokal ini terdapat berbagai bahasa, agama, suku, dan ras. Sehingga kita sebagai guru mengajarkan dan memberikan pengertian kepada anak agar mereka bisa menghargai dan menghormati budaya yang berbeda pada temannya. Terus selanjutnya, pembelajaran berbasis budaya lokal untuk pendidikan anak usia dini. Pembelajaran berbasis budaya lokal untuk pendidikan anak usia dini merupakan sebuah program pembelajaran yang memberikan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak, untuk menekankan pemahaman apresiasi terhadap tata cara hidup, adat istiadat, kebiasaan, tradisi, seni, pemikiran, sistem nilai, cara kerja, dan khas yang suatu masyarakat dan suku bangsa laksanakan. Jadi dalam pembelajaran berbasis lokal pada usia dini, kita dapat mengajarkan berbagai macam adat istiadat. Misalnya kita memberitahukan anak bagaimana adat istiadat dalam Dayak, dalam Melayu, dan dalam Cina. Dan kita juga bisa memberikan pemahaman kepada anak kebiasaan apa saja yang dilakukan dalam adat istiadat tersebut, dan tradisi apa saja yang dilakukan dalam setiap adat. Selanjutnya, sehingga anak dalam pembelajarannya perlu dikenalkan dan nilai-nilai budaya yang nantinya anak akan memahami lingkungan budayanya. Nah, jadi kita sebagai guru mengajarkan kepada anak bagaimana budaya, agama, dan ras yang bermacam-macam yang ada dalam suatu lingkungan, sehingga anak bisa memahami apa saja atau budaya apa saja yang ada pada lingkungannya, sehingga anak melalui hal tersebut anak bisa membentuk atau bisa melakukan dan bisa toleransi pada temannya dan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, pemetaan tersebut meliputi seni, sejarah, tradisi, kerajinan, dan kebiasaan. Dan nilai-nilai budaya tersebut memiliki sebuah seni, sejarah, tradisi, kerajinan, dan kebiasaan. Hal tersebut harus ada dalam sebuah budaya lokal yang akan dikembangkan masyarakat. Di sini selanjutnya langkah-langkah merancang program pembelajaran berbasis budaya lokal. Di sini terdapat beberapa langkah dalam merancang program pembelajaran berbasis budaya lokal. Yang pertama, identifikasi budaya lokal, merancang program pembelajaran. Nah, sebelum kita membuat sebuah program pembelajaran berbasis budaya lokal,
terlebih dahulu kita merancang sebuah program pembelajaran tersebut, sehingga dalam pembelajaran tersebut bisa berjalan dengan lancar sesuai yang kita inginkan. Yang kedua, tujuan yang ingin dicapai ataupun tingkat pencapaian perkembangan atau TPP dari masing-masing aspek perkembangan yang akan dikembangkan. Nah, agar langkah-langkah merancang program pembelajaran ini, kita harus memikirkan dan mengembangkan aspek-aspek apa saja yang akan kita kembangkan dalam merancang sebuah program tersebut. Selanjutnya, budaya lokal yang akan diintegrasikan dalam pembelajaran budaya lokal akan telah diidentifikasikan. Nah, budaya lokal ini akan berjalan dengan semestinya apa yang kita telah rencanakan. Yang keempat, strategi pembelajaran penyusunan. Strategi pembelajaran sebaiknya memperhatikan beberapa kriteria. Baik, selanjutnya di sini ada isi program pembelajaran, ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan dalam menentukan isi program pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran kolaborasi. Di sini maksudnya pembelajaran kolaborasi ini pembelajaran yang berkolaborasi berbagai jenis dan banyak kreasi bermacam-macam, sehingga dalam pembelajaran itu tidak membosankan anak. Yang kedua, evaluasi program pembelajaran. Nah, setelah kita membuat sebuah pembelajaran yang berkolaborasi tersebut, kita melakukan evaluasi, menanyakan kepada anak apakah anak bisa mengerti dan paham dengan apa yang kita sampaikan dan ajarkan kepada anak, sehingga apa yang anak terima bisa terima dengan baik. Nah, selanjutnya di sini ada karakter toleransi pada anak. Toleransi merupakan salah satu dari 9 pilar pendidikan karakter yang harus diajarkan kepada anak. Nah, karakter toleransi ini kita ajarkan kepada anak sejak usia dini agar suatu saat anak akan bisa terus toleransi kepada temannya, kepada orang lain. Contoh dari toleransi ini bisa kita ambil anak menghormati, misalnya temannya melaksanakan Lebaran atau temannya melaksanakan Natal, hari raya Natal. Anak bisa membentuk sebuah karakter toleransi kepada temannya. Selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengajarkan anak dalam menanamkan toleransi sejak usia dini. Di sini ada beberapa hal, terutama sebagai guru, kita menanamkan toleransi pada anak usia dini. Yang pertama, mengajak anak untuk berbagi cerita mengenai adat dan tradisi kebudayaan bersama-sama dengan teman dari budaya lain. Nah, kita bisa mengajak anak menceritakan cerita pendek atau menyuruh anak menceritakan apa saja sih budaya yang ada di budaya anak tersebut. Nah, kita bisa menyuruh anak tersebut untuk bercerita kepada temannya, sehingga teman-temannya bisa mengetahui, oh ini ya budaya teman saya, dan saya harus terus menghormati budaya yang pada temannya, dan begitu juga sebaliknya. Yang kedua, secara bergantian anak-anak diminta untuk berbagi pengalaman mengenai acara keagamaan dan perayaan agama dan lain-lain. Nah, di sini kita bisa membentuk karakter toleransi pada anak. Nah, tadi telah saya jelaskan melalui keagamaan dan perayaan agama, misalnya temannya merayakan Lebaran atau merayakan hari raya Natal, anak bisa menghormati dan toleransi kepada teman dengan teman yang lain. Yang ketiga, memperhatikan persamaan dan perbedaan anak yang satu dengan yang lain. Nah, anak harus memperhatikan perbedaan dan persamaan
yang ada pada anak. Terutama anak harus bisa menghormati toleransi atau memahami perbedaan apa saja yang ada pada anak, dari anak satu ke anak yang lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada berbagai macam toleransi. Ya, sini pertama toleransi agama. Nah, kita juga tidak asing lagi ya mengetahui toleransi agama. Misalnya anak menghormati temannya yang merayakan hari raya Lebaran, hari raya Natal. Anak bisa toleransi kepada teman dari satu ke temannya lainnya. Baik, selanjutnya penjelasan yang akan saya jelaskan di sini ada berbagai faktor-faktor penghambat aspek toleransi yang lain. Di sini ada beberapa faktor penghambat. Di sini dalam toleransi tentunya ada faktor penghambat toleransi pada anak. Yang pertama kurangnya teladan orang tua. Nah, kita sebagai orang tua bisa mengajarkan anak teladan yang baik dan mengajarkan anak sehingga anak bisa melaksanakan toleransinya. Di sini faktor penghambat toleransi pada anak yang telah saya jelaskan tadi, kurangnya teladan orang tua. Orang tua kurang memberikan teladan atau perilaku yang baik atau contoh toleransi, terutama toleransi dalam keluarga dan masyarakat. Yang kedua, perubahan dalam masyarakat. Nah, penghambat toleransi yang kedua ini terjadinya perubahan dalam masyarakat sehingga anak bisa kurang dalam mengembangkan toleransi dari atau kepada temannya. Baik, sekian dari saya. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan teman-teman. Nah, sebelum saya mengakhiri presentasi saya pada pagi hari ini, saya akan bacakan sedikit kesimpulan dari materi yang saya presentasikan. Kesimpulan dari materi saya, pembelajaran berbasis budaya lokal dilakukan dengan cara mengintegrasikan budaya lokal yang ada ke dalam pembelajaran. Hal tersebut dimulai dari pemetaan budaya yang ada, kemudian dijabarkan dari masing-masing kategori, merancang program pembelajaran atau membentuk tujuan tingkat pencapaian perkembangan anak, menentukan permainan, lagu, dan alat musik tradisional yang akan diintegrasikan, menentukan strategi dan isi pembelajaran, melakukan pembelajaran berkolaborasi, dan pembelajaran yang berkaitan dengan kegiatan yang telah direncanakan, dan evaluasi pembelajaran, menentukan keefektifan dan kemajuan dalam rangka mencapai suatu tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan atau rencana implementasi dan hasil pembelajaran. Baik, sekian materi dari saya. Terima kasih Bapak dan teman-teman yang telah menyaksikan video dari saya. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan di hati Bapak dan teman-teman. Baik, sekian dari saya. Selamat pagi.